jauh tok. Jadi mesti harus korban satu mutawif, dia jangan mengikut, dia menunggu di situ. Menunggu. Dan itu memang harus diterangkan kepada jemaah. Kalau dia istilam di belakang, itu yang di belakang sana nggak sah istilamnya. Iya. Terus apakah putaran pertama itu sebelum Hajar Aswad? Sebelum Hajarul Aswad nggak boleh, saya sudah Hajarul Aswad nggak Jadi boleh. pas. Mesti pas, makanya ditaruh di situ lampu hijau. Yang selanjutnya kedua, ketiga. Persis juga di situ. Bukan beda lagi. Yang saya dapat. Kalau sekarang ini, kalau mau dapat, lihat dulu dia ngambil dari kitab mana? Iya berarti. dia mas Syafi'i kamu, dia katanya. Dia mas Syafi'i, dia mas Maliki. Nah, Kembali. dia mengambil dari mana? Gitu. Ikut kebiasaan orang. Inilah lahirnya jahiliyah di akhir zaman, seperti jahiliyah mulai zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Rasulullah. Inilah yang diubah oleh Rasulullah. Masya Allah. Karena nggak ada lagi yang beramal dengan ilmu, semuanya beramal ngikut saja. Beristilam saja dikategorikan haram untuk perempuan. Bagaimana dengan yang mencium Hajar Aswad? Tuh mesti semua. Iya. Makanya kami nggak main-main ketika kami di satu travel, kerja di satu travel. Kalau masalah fikih berikan ke kami. Kalau masalah teknis kalian lah itu. Kalau masalah marketing kalian lah itu. Saya hanya ingin memberikan ke jemaah ini ilmu yang baik Sesuai dengan tertulis ya. dan kita bukan aliran baru. Saya sih maunya gitu. Semestinya dia setiap mutawif harus megang minimal ini. Ini mana Imam Nawawi ini. Imam Nawawi. Jangan-jangan dia sudah mau mati dalam kerja mutawif tapi nggak pernah baca kitab. Bacanya dari atau dengarnya dari telinga. Nah itu dia yang jadi bahayanya. Padahal di sini kalau di dalam top hampir 99% topnya perempuan itu banyak yang nggak asal. 90 Perempuan. Luar biasa. Terkejut nih buat lihat TL dari Lampung ini. Karena langsung belajar kitab Imam Nawawi nih, Asy-Syafi'i. Siapa lagi? Kita ada rujukan ya Ustaz ya. Iya. So, Allah, kalau cepat buru-buru nanti nggak susah dia mau. Bisa berlaku 90 hari. harus belajar memperdalam ilmu. TLTL itu harus seperti nanti ya kan Ustaz, sama mutawif. Betul Ustaz. Gimana jamaah dilepas pulang sendirian? Nanti kita usulkan aja sama Ustadz Uji gimana TL sama mutawif itu kita matangkan dulu tentang kemantapan mana sesuai dengan rujukannya. Ya kan Ustaz? Iya. Gitu. 7 hari 7 malam tidak selesai. Selesai tuh kalau fokus. Fokus. Enggak, ini sebenarnya satu kali jalan saja. Satu kali jalan biasanya TL-nya itu dia sudah, kalau dia bawa ustadz, saya beritahu, oh ini loh kitabnya, oh ini loh kitabnya. Seperti ini, perempuan ini. Autofat kasifatan juz'in min ra'si nih. Man tawfat minan nisa'i al-hara'ira maqsufatar rijli aw syai'in minha aw tawfat kasifatan juz'in min ra'siha lam yasihu tawafuha hatta law dhaharat syaqratun min syaqri ra'siha aw dhufri rijliha lam yasihu tawafuha li'anna dhaka awratun minha yustaratu satruhu fit tawafi kama yustaratu fis salati wa idha tawafat hakadha raja'at faqad raja'at bi ghairi hajjin sahihin laha wala umratin. Di sini yang paling penting, perempuan ini pakai kaos kaki seperti ini. Karena yang kelihatan warna kukunya. Warna kukunya. Warna kukunya. Bentuk atau warna? Terlalu tipis, membayang. Iya, membayang. Itu nggak sah tuh. Tuh, Iya. kita sampaikan nanti sama jamaah. Ibu Nanti TL. pakai hitam ya, pakai hitam Bukan masalah hitam, tapi suruh pakai pakai kaos sepatu kulit itu. Kalau nggak bisa, kalau Beli di bawah. nggak memang Ya, dia begini. kaos kaki sekarang tipis-tipis. Hukumnya nanti dengarkan dulu sebentar. Di sini darurat sekali. Dan di sini hatta lau dhaharat saqratun. Satu helai rambut pun kelihatan di sini. Dan ini semuanya ini yang sarung tangan ini sebenarnya haram itu. Di dalam kitab Sahih Bukhari, wala tangtakibul mar'atul muhrimatu wala talbisul khuffazain. Seorang perempuan yang berihram diharamkan memakai sarung tangan
dan memakai nikob dan sarung tangan. Ya, nanti dibuka nih kok. Hatta masker, hatta bahkan luka di sini dia tempel di sini salompas itu haram. Dan sarung tangan, Ustaz, jadi bagaimana menutup aurat? Ya sudah, at-tuhafu kas-sholati. Tuhaf itu ya perempuan itu seperti sholat, pakai mukena yang panjang. Karena dia di sini nggak ada urusan dengan istilam. Karena dia repot, ini kan mau mengeluarkan tangan karena istilamnya. Iya. Di sini fikihnya orang yang tidak memahami. Halaman berapa tuh Ustaz? 200 Bab, lihat di sini Ustaz. Syarat wajib tawaf ini. ya syarat wajib. Kan udah dibelikan kitabnya semua Ustaz. Udah. Di syarat sahnya tawaf. Ini kasus-kasus yang darurat sekali. Ya. Kalau kita omongin dengan cara mulut, orang ini masih bantah, ibu juga masih bantah, ustadz sana juga betul. Tapi di antara ustadz yang ngomong dengan ibu, ada nggak yang bawa kitab? Ada. Di situ dia kelemahannya, karena sekarang orang ilmu dengan lisan tanpa hak. Saya mulai bingung tuh ketika beberapa ustaz ngasih manasik, yang ini berbeda, yang ini berbeda. Saya mulai bingung, ini kembalinya harus kemana? Kalau kembali ke mazhab Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i di sini nggak ada bacaan ini. Imam Syafi'i lihat ini, bab istilah, bab tentang mengangkat tangan itu segini panjang, tapi bab bacaan dalam tawaf, al-qaulu fit tawaf, bacaan di dalam tawaf, doa yang dibaca di dalam tawaf hanya segini tok. Iya. Di sini sudah bab baru, Cuma 4 baris. 4 baris. Itu yang asli Imam Syafi'i. Kira-kira muridnya Imam Syafi'i lebih cerdas dari Imam Syafi'i atau bagaimana? Tuh. Pertanyaannya dia begitu. Coba. Bahkan ketika tawaf boleh tidak berkata-kata ya. Kan mesti dipahami, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama niat di mikot. Yang kedua tawaf. Di sini nggak ada rukun qauliyah. Kalau sholat itu rukunnya 13. 5 diantaranya rukun qauliyah. Fatihah, takbir Fatihah, di tasyahud, syahadat, kemudian salam. Kalau di dalam umroh nggak ada sama sekali bacaan yang wajib dibaca. Nggak ada. Tapi ada yang dikhususkan, yang disunahkan, ada ma'surah. Imam Syafi'i ini mengambil. Dan semua kalau kita ambil rujukannya di sini. Hanya kalau orang yang cerdas, yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah, ulama-ulama ini dekat semua dengan Allah. Di sini hanya satu ini saja. Bahkan kata Imam Syafi'i di sini, wa hadza min ahabbi ma yuqalu fit tawafi ilayya. Saya cuma milih ini tok bacaan tawaf saya, kata Imam Syafi'i. Kalau secerdas Imam Syafi'i nggak berani memodifikasi doa, kita ini siapa? Jadi doanya ya. Baru di sini dikatakan Imam Syafi'i, wa uhibbu ayyuqalu fi kulli, dan doa yang saya baca ketika tawaf, dan ini di seluruh sa'i, di seluruh tawaf, hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sumber Imam Syafi'i asli. Kitabnya tebal. Ini baru jilid 1 Ustaz. Mana? Ini berapa jilid nih? 2 jilid. Oh, keren. Cocok juga ini nanti. Jadi telah hari ini kenapa ada, mohon maaf, kenapa ada seperti saya di datang. Saya lihat ini mengatasnamakan sunnah. Umroh secara sunnah, umroh secara hatta, mohon maaf, hatta salah sekarang nggak ada yang sunnah. Nggak ada yang kembali kepada imam, nggak ada yang kembali kepada Rasulullah. Semuanya bebas. Sampai ada bukti-bukti semuanya. Sampai saya periksa semuanya buku-buku yang yang di Karangpirana, yang di Jawa, semua nggak ada yang sunnah. Kalau menurut imamnya dia sendiri, tentu Imam Syafi'i kan namanya sunnah. Kalau menurut ini, kan beliau di sini bukan beliau, ini riwayat hadis. Yang beliau riwayatkan di sini an Ibni Sa'id, bukan annahu sami'a, bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW ketika tawaf. Diperhatikan si periwayat hadis ini, di seluruh putaran tawaf Rasulullah hanya membaca ini. Terus yang dari rukun Yamanika itu ada aturan begitu? Paling sedikit ya, enggak, sebenarnya bukan dari situ. Kalau secara total dari rukun Yamani sampai ke sini enggak ada semuanya di putaran. Di situ memang ada hadis, satu riwayat lagi, hadis yang panjang, saya hafal itu. Wukila bihi sab'una malakan min qala Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sini. Jadi kata Rasulullah,
Kalau kita umpamanya hanya mulai dari rukun Yamani ke Hajarul Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akan diperintahkan 70 malaikat mengaminkan doa. Jadi sebenarnya di tawaf ini bukan baca banyaknya doa yang diucapkan, tapi satu, tawaf itu sah, yang kedua tawaf itu dia dapat aminnya malaikat. Nah, di mana itu aminnya malaikat itu? Makanya kembali ke hadis satu lagi. Wih, masya Allah, keren. Wakila bihi sab'una malakan faman qala Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Cuman Imam Syafi'i mengambil yang pendek, ini ngambil yang panjang. Doa paling panjang di tawaf itu cuman ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu amin. Siapa yang membaca doa sapu jagat ketika tawaf itu, maka diaminkan 70 malaikat secara bersama. Tapi itu kalau sah, kalau nggak sah bagaimana malaikat mau mengaminkannya? Kalau auratnya terbuka juga mana mau malaikat? Nah seperti itu. Masya Allah. Jadi nggak sah. Ini sebenarnya bukan menunjukkan saya ini bisa ini, supaya ini bisa. Enggak, kasihan saya. Makanya saya pindah-pindah travel itu terus Ustaz. Begitu. Minimal nanti travel yang saya sudah pernah saya lalui, dia buat punya standar. Nah, jadi jangan apalagi Samira ini Masya Allah. Ribuan jamaah. Tapi mindset 25.000. ini Ustaz, Afwan. Ngapa? Nggak benar-benar sebentar. Afwan, kalau jahitan kan seperti ini nih. Maksudnya sampai sini loh, untuk menutup ini. Sebenarnya ibu pakai pendek tangan juga di dalam. Tapi ibu pakai mukena. Sholat di rumah itu sah atau enggak? Ya seperti itu sebenarnya. Ngapain pula ngeluarin tangan? Enggak. Orang itu kan yang dikhawatirkan. Kenapa orang mau pakai sarung tangan? Kenapa mau pakai mansit? Karena dia takut tersingkap ini. Karena kalau tersingkap ini Ustaz, nih ada tangan yang seperti ini. Enggak sah tawafnya Ustaz. Bahaya enggak sah tawafnya. Tawaf itu rukun Ustaz. Kalau umpamanya 1 putaran, 2 putaran, kentut. 1 putaran, 2 putaran, terbuka aurat. Itu sama, kentut dengan terbuka aurat sama Ustaz. Iya. Allah. Kalau di putaran ketiga, ibu-ibu yang tua-tua seperti itu, kelihatan rambutnya seperti ini. Itu tawafnya dihitung itu mulai yang tertutup. Berarti nanti umpamanya yang kelima, ke-5, ke-6, ke-7, itu belum sah. Jadi masih utang 3 putaran lagi. 3 putaran lagi ya. Itu utang sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itu utang sampai hari kiamat. Kemudian nanti dia tahallul tapi tawafnya dalam keadaan kentut. Tawafnya dalam keadaan inkisaful aurat walau sya'ratan. Tadi sudah kita baca di sini. Terbuka auratnya 1 rambut saja. Maka dia pulang di ghairi hajjin. Hajinya enggak ada, umrohnya enggak ada. Kemudian nanti larangan ketika dia cukur rambutnya, tawafnya belum cukup 7. Itu dia mencukur rambutnya saja itu kena dam. Baru larangan ihramnya nggak lepas sampai hari kiamat. Dia pakai uang-uang yang tetap haram. Dia pakai bagian yang berjahit, nggak berat, cuman ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bihima bil ilmi. Di situ dia. Kalau pengen dunia ilmu, kalau pengen akhirat ya ilmu. Siapa yang pengen dua-duanya kuasa ilmunya dua-duanya. Masya Allah, tabarakallah. Mantap ini Ustadz Uji, gimana? Cocok nggak nih masukan dari Ustadz kita Al-Kabir yang... Bukan cocok nggak cocok, harus dicocokkan, harus merujuk ke Al-Quran. Iya. Kalau saya tunjukkan di sini mungkin nanti mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, nggak usah percaya dengan saya karena orang Indonesia Asia itu kebesarannya ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada Imam Syafi'i. Dan ini semuanya kitabnya Imam Syafi'i, santrinya Imam Syafi'i. Apa kurang banyak ke santrinya Imam Syafi'i? Ini hadisnya, ini fikihnya, ini fikih pentolannya, ini fikihnya, hadis dengan fikih lagi. Masya Allah. Kita yang harus, kalau kita ditabrak Al-Quran, kapanpun pasti kita yang salah. Jangan pernah salahkan Al-Quran. Kalau kita yang nggak boleh menabrak Al-Quran, kalau kita sampai hari kiamat memang harus ditabrak Al-Quran untuk meluruskan kita. Di situ dia. Dan ini Ustaz baca nanti di situ itu disepakati madzhabul arba'ah, a'immatil arba'ah.
Imam Nawawi ini dari kalangan Imam Syafi'i yang paling banyak digunakan kitabnya ini. Riyadus Shalihin, aliran apa saja pasti pakai. Riyadus Shalihin siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim siapa yang mensyarahkan? Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi. Enggak ada satu kitab pun di dunia ini yang dipakai di seluruh mazhab kecuali Imam Nawawi. Makanya saya ambil satu rujukan Imam Nawawi untuk menego semua pelurus. Kitab Afkar Imam Nawawi yang punya. Kitab Riyadus Shalihin yang paling terkenal Riyadus Shalihin. Hatta mohon maaf, sekarang ini hatta Salafi rujukannya ke Riyadus Shalihin. Kalau untuk fadilah dalam doa. Nah, di situ. Jadi bukan masalah harus cocokkan rujuk kembali ke sini. Nanti kita semua akan ada evaluasi TL kan. Nanti biar kita kenalkan Ustadz ini sama Uji. Mantap juga, yes kan? Yes. Keren. Nanti dia cuman seperti itu. Jadi sebenarnya pengembangan. Saya sih nggak umpamanya Ustadz sudah punya ini. Makanya saya bilang kemarin, mungkin hanya kalau Ustadz ngajak saya ke Samir hanya satu kali saja, memahamkan, tunjukkan begini loh realisasi di lapangan cara umroh yang benar. Nah setelah itu saya pindah lagi, dakwah. Itu soalnya sekarang ini, ya kasihan bu, enggak orang Ustadz berharap datang ke sini buat mabrur. Sah dan batal ini haknya manusia, menerima baru haknya Allah. Kalau antum nggak sah, bagaimana Allah mau menerima? Ya. Di derajat sah saja sekarang susah. Di derajat sah saja sekarang nggak susah. Di sini juga Ustaz dipakai wala tentang sarung tangan dan tentang apa itu juga dibahas oleh Imam Syafi'i. Iya. As-sawbu kalau cepat-cepat nanti segini banyak susah di apanya. Gimana Ini kok Pak Ustadz Mutawif? Udah pada datang semua? Ini belum lah. Jadi maksud saya gini, boleh nggak sama kita sama TL sama Mutawif kita memberikan peluang untuk ilmu baru ini? Oh silakan. Enggak, saya tahu hari ini juga ada mana sih itu sudah nunggu. Itu pula ya. Keren ya. Makanya saya bilang kemarin kalau ada waktu yang luang ya nggak jadi masalah. Saya berlapang waktu, insya Allah istilah di nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada harapan apa-apa, cuma pengen semua jamaah ini baik ibadah. Ya. Baik ibadah. Dari cara menerangkan Ustadz pun tulusnya, istilahnya berbagi ini kan sangat besar manfaatnya. Ini bener. Luar biasa nih benernya. Harus kita semangatin nih tel Mutawif ini supaya kita nanti nggak banyak kendala nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terpenting kan. Nah itu dia banyak di sini datang tapi pada nggak ada yang sah ibadahnya kan begitu kasihan. Iya. Dan mungkin kalau yang sudah bagaimana? Ya taqullaha mastata'tum. A'malu idza ja'a amartukum fa'tuhunna mastata'tum. Ya apa yang sudah tapi harus ditaubati. Tapi kedepannya nggak mesti kita dalam kejahilan terus. Iya. Penting itu tuh. Allah itu pemaaf, tapi bagi orang yang berusaha. Masya Allah. Antum nggak pernah besok dari kiamat. Antum masa paham. Contohnya, antum sudah ngikuti Imam Syafi'i sampai mati belum pernah baca. Bagaimana antum mau mengikuti? Tanya kemarin waktu anak tanah air bolak-balik nih pun Ustad. Pas nyampe ku tinggal langsung Ustad. Di sini mohon maaf. Di mohon maaf sekali. Jam terbangnya itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Iya ya. Berbeda sekali. Berbeda banget. Karena kita memikirkan bukan masalah uang, Ustaz. Tapi masalah hakikihnya nih ya. Iya, kalau masalah uang, alhamdulillah saya sudah punya pesantren 2 Ustaz di Indo. Iya. Kalau masalah uang, alhamdulillah dulu saya di bisnis gahari. Tapi kenapa saya terjun seperti ini? Satu, ini orang mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Walaupun hanya seperti burung hut yang memadamkan
api yang membakar Nabi Ibrahim, saya sudah punya usaha itu saja. Wow. Nanti masalah didengar Allah atau tidak didengar oleh manusia, didengar manusia atau tidak didengar manusia, yang penting saya di hadapan Allah saya sudah berusaha meluruskan. Ini banyak yang mengaku pengikut mazhab Imam Syafi'i, tapi enggak, jangankan mengikuti Imam Syafi'i, kenal kitabnya Imam Syafi'i belum pernah ngelihat. Rinding apa? Berdiri ini Ustaz. Betul. Enggak ada ini di mana ada. Ini orang 1.100.000 dari ulama baru yang dihitung Ustaz itu baru baca ini. Jangankan 101, 1000. Bab tawaf belum bab sa'i. Belum lagi bab sah. Tapi yang Judul bab tawaf ini tentang salah Rasul. ini baru tentang bab tawaf. Tapi yang paling utama nanti untuk yang ada ini semua muthaif, semua apa sebelum tawaf itu dilihat satu-satu kaki jemaahnya, dilihat satu-satu ini. Dan ini mesti sampai ke sini. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang sampai seperti ibu-ibu itu pun nggak ada yang sah tawafnya. Yang ke belakang ini, Yang mana? yang sampai ke dagu ini nggak ada yang sah. Sampai ke sini. Ini Pak, ini kalau pakai capan. Mayat timul wajibun bahwa wajibun. Kaidah dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Yang mana? Seperti yang menyebut. Boleh berdiri Bu. Ini sini dulu, sini dulu. Ini semua ini. Bukan satu, semua. Ini semua mesti nanti Ibu majukan ke depan ini. Majukan dulu Bu, majukan dulu. Biar sah. Kemana? Masukkan ke depan. Saya angkat ibu saya. Nah, seperti itu di aurat yang sah. Seperti itu di aurat yang sah. Kalau yang ke belakang ini semua, makanya saya bilang tadi 90%. Bukan, jangan saya yang menyalahkan. Rujuk ke Imam Syafi'i, rujuk ke ulama yang mengikuti Imam Syafi'i. Semuanya nggak ada yang sah. Inkisaful aurat. Di sini sudah dikatakan walau juz'in sampai Guru ni dia jalan. Guru ni dia. Harus tawadu, berbagi ilmu. sudah dibaca tadi kan. Tugas kita nih Bu, leader. Dan memang harus tugas ibu, tugas ustaz. Semua tel mutawafi akan kolaborasi kita nanti. Tugas kita. Kita betul Ini wajib. bukan masalah uang, Ya ampun, Banyak kita cerita. Ada masalah saya dan mengantar kamu, manusia ini adanya kepada kita. Allah. Mengantar manusia ini kepada Allah Terus supaya dapat selama ini ridho. kan satu tubuh. Harus merasakan. Faedah dan manfaatnya. Nanti itu yang paling penting diperiksa. Jangan kalau dia baca nggak baca, karena memang di sana tidak ada rukun. Saya bantu. Dan kalau untuk itu sebenarnya di dalam ini Ustaz mumpung lagi di sini, Ustaz Muthaib ini perlu mendengarkannya. Ustaz. Nih Ustaz. Nih kita lihat dulu sama-sama Di yuk. sini kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i nggak ada doa Rabbana, atina nggak ada. Di sini lihat, walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasa. Kalau berdoa satu orang dan yang lain jamaah mengaminkan, itulah yang cara yang terbaik. Bukan doa bersama. Apalagi subhanallah walhamdulillah. Ini mazhab Imam Syafi'i. Walau da'a wahidun wa ammana jama'atun fahasa. Berdoa, wali-wali Allahnya berdoa, ustaz-ustaznya berdoa, jamaahnya mengaminkan, itulah yang terbaik. Nanti ustaznya tunjuk Allahumma ja'al hajjam mabrur. Ibu-ibu ini ya, lidahnya nggak pernah baca ayat bahasa Arab. Salah lafaz, salah arti. Tapi kalau dia amin, insya Allah benar. Maka inilah yang darurat sekali kalau mereka ini, kita tahu mereka ini orang yang bodoh dan orang yang malas. Sudah bodoh malas lagi. Memang itulah umat ini sekarang. Disuruh menghafal doa yang nggak mau. Ya sudah. Kalau begitu kasih dia modal amin saja. Kalau amin tepat. Kalau amin pasti tepat. Nah, apa yang perlu di sana diperhatikan sebenarnya? Ini. Apa yang gimana? Kumpul semua ini. Ini perkiraan orang 50. Sebenarnya kalau jamaah ini Ustaz, Rombongan kita modalnya itu kalau dia orang bodoh, kalau dia orang bodoh ini istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajar. Ketika Rasulullah SAW mencium hajar al-aswad, summa wadu asafatai, kemudian Rasulullah SAW meletakkan dua bibirnya alaihi yabki tawilan.
Maka Nabi menangis sepanjang-panjangnya. Summa iltafata fa idza huwa bi Umar. Rasa-rasa Rasulullah mendengar sesuatu di belakang, maka Rasulullah melihat ke belakang. Ternyata Umar bin Khattab. Fa idza huwa bi Umar ibn Khattab. Yabki. Maka Umar bin Khattab mengikut manasik Rasulullah. Enggak belajar doa tapi belajar nangis. Rasulullah menangis sepanjang-panjangnya, maka Umar bin Khattab juga mengikutinya dengan menangis. Jadi modalnya jamaah ini ketika tawaf nggak perlu doa. Air mata bisa mewakili seluruh doa. Doa tidak bisa mewakili air mata. Maka di sini apa yang diteruskan oleh Rasulullah? Faqala ya Umar, wahai Umar, hahuna tuskabul abar. Wahai Umar, disinilah tempat ditumpahkannya air mata. Jadi kalau orang nggak nangis ketika tawaf itu sombong. Tawaf. Baru kemudian yang banyak dilanggar oleh kita ini, baik dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, ma khalafa basarahu maudi asjudi hatta kharaja minha. Jadi to'ab yang benar itu nangis yang banyak. Jangan melihat apapun di Ka'bah karena Rasul nggak pernah memalingkan pandangannya ke tempat sujudnya kecuali ke tempat sujud. Jadi Nabi itu hanya melihat tempat sujudnya hatta kharaja minha, sampai keluar dari tempat tawaf itu. Ini kesaksian, malah marah Ummahatul Mukminin. Ini hadis bukan fikih ini. Tapi ini yang dilengkapi dengan fikih, pemahaman oleh Imam Nawawi. Wa qad rawaina an Aisyah. Ini periwayatnya Ummahatul Mukminin Aisyah. Ajibal lil mar'il muslim. Kebangatan itu seseorang yang Islam. Orang-orang muslim ini idza dakhala al-Ka'bah, ketika dia memasuki Ka'bah, kaifa yarfa'u basaru. Bagaimana mungkin dia mengangkat pandangannya kiblat syakku ke arah ke sana kemari, melihat tower jam, melihat Ka'bah pun enggak disunahkan ketika tawaf. Hanya menundukkan pandangan saja. Kiblat syakku liyada dzalika ijlalan lillahi ta'ala wa idzaman. Hendaklah dia menggunakan itu untuk meninggikan Allah dan mengagungkan Allah. Karena ketika Nabi telah masuk Rasulullah SAW ke Ka'bah, tidak pernah, ini manafi Ustaz, ma khalafa, tidak pernah menyelisihi basarahu, pandangannya, mau di asujudi, kecuali ke tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai keluar. Jadi modal tawaf itu Rabbana atina fid dunya, menangis, jangan lihat apapun kecuali ke tempat sujud. Kalau Ustaz nanti buat pegangan-pegangan lagi, ada babnya di sini, Ustaz sudah dosa besar di sana. Banyak lagi Ustaz. Sekarang ini karena Ustaz juga sudah berkali-kali di sini dan kita juga enggak. Ini serius, bukan saya. Tapi nanti pernah enggak baca secara langsung? Jangan. Semuanya belajar dari rangkuman-rangkuman dari buku-buku panduan yang ada. Rukun umrah, wajib umrah, itu tahu. Tapi syarat tentang wajib, syarat tentang rukun nggak ada yang tahu, nggak dipelajari. Dan itu baku berdiri di situ sampai sekarang. Kitab yang Ustadz hadiahkan saat itu mungkin mencukupi tapi belum lengkap. Nanti bolehlah dicatat Ustadz biar Anda siapkan untuk modal dananya itu biar apa, supaya kita perdalam. Banyak teman-teman Ustadz buatlah kitab tuntunan. Itu menjadi, saya berarti ikut merusak agama. Sekarang ini makanya nggak kembali ke sini. Sendaknya lah Ustadz ya repot lah sedikit bawa kitab apa saksi di hari kiamat nanti. Ya siap. Boleh nanti disemaskan Ustadz nama-nama kitab itu biar Anda siapkan. Nanti Desember Anda datang udah tinggal bawa semuanya. Kalau di SMS misalnya di rumah saya ada Muwatta, ada Musnad Hanafi, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya enggak di sini di Mekah. Jadi kalau saya di rumah itu murojaah tentang bab haji, ini sekeliling saya itu sudah kitab. Ini bagaimana imam ini bagaimana imam. Ternyata kalau yang ibadah yang pokok-pokoknya nggak ada perbedaan sama sekali. Mau berapa mazhab, mau berapa ulama, ya tetap sama semua. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teruskan dulu. Ustaz, makasih banyak ya. Ilmunya semoga barokah, panjang umur, mengalir terus sampai hari kiamat insyaallah. Untuk para mutawifah Samira Travel dan TL yang syahdatsat ini jamaah-jamaah dari seluruh penjuru pelosok dunia,
Dadah dulu, happy umroh semua. Masya Allah, luar biasa. Mukanya muka sedih tapi yang gembira. Keren Ustaz ya. Dia nggak perlu banyak Ustaz, apanya, ambil yang inti-intinya supaya yang tidak merusak jamaah. Ustaz, boleh sekilas perkenalan Ustaz? Biar Udah perkenalan kemana? enggak, biar dengar jemaah kita. Kemana ini? Perkenalan ke sana? Enggak, ini di apa kita? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nama saya Muhammad Harun Harahap dari Ya. Padang Bola, Yes. Binanga, Kecamatan Barung Tengah. Masya Allah. Orang kita dah. Jalan Jolo. Arabnya nih. Harap pula. Ini Arabnya nih, Mas. Kalau Harap. ada harap kena marah-marah itu aturannya biasanya. Oke, kami lanjut dulu. Ya, insyaallah. Makasih banyak saya. Masya Allah, tabarakallah. Kita dapat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana.